Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Sekda Banyumas Bapak. Oke, baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, izin Rahayu Rahayu. Yang terhormat Sekda Banyumas Bapak Dr. Agus Nurhadi SOS MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Bapak Dr. Aga Setia Rahendra MSI, yang kami hormati tim leader divisi pembiayaan PT SMI Persero Bapak Eri Hartito, Bapak Puri, Bapak Rido, hadirin berbahagia, teman-teman dari penggiat round market yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di Madang Manipat Purwokerto dalam kegiatan launching Purwokerto Workshop yang kita harapkan nanti mendapat syafaatnya nanti di area ini. Bersama saya Istanto, izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan, pembacaan doa, pemotongan tumpeng, seremonial pemotongan kita, peninjauan lokasi dan penutup. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Agus Nurhadi, Bapak Kadinpora, yang terhormat Kepala PKAD, yang terhormat Kepala Bapedalitbang, yang terhormat PT SMI, dan road market, pelaku UMKM, dan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita hari ini dapat hadir dalam acara peresmian Purwokerto Workshop Center yang berada di area atau komplek Madang Manipat. Izinkan kami melaporkan laporan pelaksanaan Purwokerto Workshop di area Madang Mani. Proses pembangunan ini berlangsung selama 90 hari, tepat setelah kami mendapatkan bantuan CSR dari PT SMI senilai kurang lebih hampir 500 juta. Kemudian pekerjaan dimulai dari tanggal 28 November tahun 2024 dan selesai pada tanggal 25 Februari tahun 2025 dan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Objek wisata seperti Menara Teratai, Madang Maning, hingga Taman Botani semuanya telah berhasil mendatangkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Purwokerto Workshop Center ini akan menjadi pusat kegiatan UMKM bagi para pelaku usaha lokal di Kabupaten Banyumas. Ini adalah wujud nyata dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menggunakan ekonomi daerah. Komunitas round market, di mana terdapat kurang lebih sekitar 10 pelaku usaha, yang dimana mereka telah beberapa kali mengadakan kegiatan di Gedung Convention Hall Menara Teratai, di mana dalam beberapa kegiatan tersebut, penyerapan tenaga kerja maupun omset dari kegiatan thrift market Banyumas Thrift Market itu mencapai kurang lebih perputaran uangnya dalam 1 minggu hingga mencapai kurang lebih 1 miliar sampai 2 miliar rupiah dan CSR secara optimal. Karena itu besar harapan kami agar PT SMI dapat terus menyalurkan program CSR-nya di masa yang akan datang. Kami juga mengundang PT SMI untuk lebih sering berkunjung ke Banyumas, melihat langsung dampak positif yang telah dihasilkan, serta menjalin silaturahmi baik dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat. Demikian laporan pelaksanaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Bapak Eri Hartito dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam hormat kepada Pak Sekda Nurhadi, Pak Kadis Pemuda dan Olahraga, Pak Kepala Pariwisata, Bapak dan Ibu, adik-adik juga di sini ya. Jadi kenalkan kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur, memang sebagai mitra dari Pemkab Banyumas ya selama ini. Terima kasih bisa menyaksikan sendiri
program CSR yang memang sudah dikerjasamakan dengan PTS. Ini sebagai bentuk lanjutan dari kerjasama pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata. Jadi tadi saya mendengar bahwa belutnya ini cukup berhasil, ya sangat berhasil. Dan juga saya lihat itu baru satu-satunya belut pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa. Tentunya juga izin nanti kami bisa mempromosikan juga ya keberhasilan dari belut ini, karena memang daerah-daerah lain Pak itu juga mencoba untuk melakukan hal yang serupa. Mungkin nanti kami bisa ikut menyampaikan. Kalau mau belajar ya silakan saja datang ke Banyumas. Mungkin seperti itu ya yang bisa kita bantu. Semoga juga dari sisi kinerja dari belutnya dan pariwisatanya bisa menambah pendapatan asli daerah. Nah ini Pak, jadi titip pesan kami dari manajemen kami bahwa semoga kerjasama yang telah ada ini bisa dibina terus ya, sehingga nanti dari apapun yang menjadi kebutuhan dari Pemkab Banyumas setelah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan sudah terakhir, kita bisa berlanjut. Dan ini kami mohon bantuan nanti dari Bapak dari SKPD untuk bisa menyampaikan hal ini kepada kepala daerah, mungkin melalui Pak Sekda, bahwa nanti rencana di 2026 dan seterusnya kira-kira apa saja yang bisa diperbantukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Mungkin seperti itu sambutan dari kami. Saya melihat di sini dari sisi proyek dari CSR-nya sudah selesai dan mudah-mudahan bisa sukses dan makin menambah gerak dari perekonomian di daerah. Seperti itu Bapak-Bapak, saya ucapkan terima kasih, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, sedianya Pak Bupati akan hadir secara pribadi ya Pak, untuk melaunching box shop Purwokerto atau Purwokerto box shop ini, tapi beliau ada tamu Pak Wakil Menteri UMKM sehingga mewakilkan diri saya Pak. Beliau menyampaikan permohonan maaf ya, sekaligus salam untuk Pak Giri Harsito dan kawan-kawan serta undangan yang lain. Untuk itu akan saya bacakan sambutannya secara lengkap ke acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati tim leader dari divisi pembiayaan PT SMI, Bapak Heri Hartito. Kemudian ada Pak Puri dan ada Pak Rido. Matur nuwun sangat. Ini kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari PT SMI karena CSR-nya beliau ini sudah ikut mendukung pembangunan di Banyumas. Tepuk tangan untuk PT SMI. Saya hormati para kepala OPD, dihadir secara pribadi Kepala Dinpora Bupar, Pak Setia Hendra, kemudian dari Inspektorat ada yang hadir, betul ya. Kepala BLUD Kabupaten Lokal Wisata Baturaden, Mas Januar, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hadir bersama dalam acara launching Purwokerto Bookshop Center di area Madang Maningpah. Pada kesempatan yang baik ini sekaligus mengawali sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT SMI atas CSR yang diberikan kepada kami, kepada PLUD pariwisata sebesar 500 juta rupiah. Dan mudah-mudahan Pak Eri ini tidak bosan-bosannya Pak untuk memberikan CSR untuk pengembangan yang lain. Mudah-mudahan. Yang kedua,
mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan Purwokerto Bookshop Center. Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat pemasaran produk-produk unggulan, tapi juga menjadi simbol transformasi UMKM Banyumas menuju era pemasaran modern, terintegrasi dan berbasis kolaborasi. Hadirin yang saya hormati, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pasca pandemi, UMKM telah menunjukkan dan kreativitas yang luar biasa. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif agar UMKM terus berkembang dan naik kelas. Hadirnya Bookshop merupakan langkah strategis dalam memberikan ruang yang representatif dan modern bagi pelaku UMKM di Banyumas. Jadi bagaimana caranya dengan meng-create ini Bookshop Purwokerto ini menjadi tempat dengan inovasi jenengan, dengan kreativitas Mas Januar, menjadi tempat anak-anak udah berkumpul, tapi juga nanti bisa memanfaatkan, bisa melarisakan UMKM yang ada di sini. Sebagai contoh, ini kebetulan saya satu hobi dengan Pak Eri ini ternyata. Anak-anak motor, Pak. Anak-anak motor saya kemarin berhasil, awalnya kecil, Pak. Tapi ternyata dengan istilahnya tuh GTM ya, GTM itu kedokteran metode gitu, Pak. Jadi metode kedokteran, kami bisa sekarang ini merekrut anak motor, mungkin kalau saya kumpul ya ratusan, hampir ribuan, Pak. Kalau kita kumpul semua, tadinya hanya motor-motor motor biasa lah begitu, tapi kemudian ini kalau sudah dibangun seperti ini, tinggal yang punya gawe ini adalah Mas Januar. Bagaimana Bookshop Purwokerto ini bisa menjadi magnet, dengan create lah sendiri. Kemudian juga kepada PT SMI saya matur nuwun sekali, kami masih punya tempat-tempat yang barangkali bisa dikembangkan, Pak. Salah satunya adalah taman retensi. Taman retensi ini juga perlu sentuhan, tapi kelihatannya kok kalau tak lihat kurang dana itu, Pak. Jadi barangkali ke depan kami bisa dibantu lagi untuk CSR yang lain, kita untuk mengembangkan PT SMI. Jalan Bung Karno ini ke depan kelihatannya menjadi jalan yang banyak tempat untuk, selain ada kantor, juga nanti ada tempat kegiatan kepemudaan juga ada di sana, ada sanggar pramuka juga. Kemudian ada sarana olahraga juga ada, sarana untuk wisata juga ada. UMKM itu sudah menerapkan pembayaran non tunai, Pak Januar ya. Saya belajar di UMKM, membeli di UMKM di sana tuh pinter. Bayar misalnya beli lumpia, pinter 140.000. Bayarnya kalau di 200, tapi tidak ada kembalinya, Pak. Nah, terus gimana? Pakai kris gitu. Di tempat yang lain sama, berarti ini saya dipaksakan untuk bayar dengan kris. Kalau jangan mau pakai cash, monggo, tapi orang-orang jujule gitu. Orang-orang jujule, ternyata dikompakan semua begitu. Jadi melatih orang itu untuk menggunakan non tunai. Jadi pasti dan langsung gitu. Ini mungkin juga harus dilatih, diterapkan. Hadirin mohon bertepuk tangan yang meriah. Telah dipotong tumpang oleh Sekda Banyumas yang diserahkan kepada Direktur BNUD PT Lokom serta Patronet. Baik, acara berikutnya yaitu seremonial pemotongan kita. Dimohon kepada Sekda Banyumas Bapak Dr. Agus Nur Hadi SOS MSI untuk menuju ke pintu di pintu masuk gedung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 saya resmikan Purwokerto Bookshop Center. Semoga membawa berkah dan amanah untuk kita semuanya. Semoga UMKM di Purwokerto semakin ramai, semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Baik, terima kasih. 80% customer-nya itu dari
Harganya untuk harganya ada yang udah dicantumin, ada yang belum dicantumin soalnya. Kalau untuk yang ini kita jual di harga 250.000. Supaya yang datang mengerti. Ini udah ada harganya. Ada ya? Oh, 200.000. Kebanyakan udah ada tag harganya. Nggak bisa ditawar ya? Ditawar masih bisa karena kita mengutamakan bernegosiasi. Oh, ngobar ya Pak, saya ngobar. Ini baru ada yang Ini baru Pak? Ada yang baru, ada yang second. Cuma kita mengutamakan namanya selecting item, kurasi item. Kurasi item. 200, yang 200. Iya. Ini mereka juga sewa ke kita Pak, tempat di sini 30 juta setahun. Iya. setahun. Jadi kita dapat pendapatan baru dari Sebelum di sini buka di mana? Oh, Ada yang online juga, ada yang udah ada toko juga ada. Cuma kebanyakan ya 70% itu di online. Ini 10 pelaku usaha Pak Eri. 10 pelaku usaha tergabung di komunitas RON. Kita juga dapat pendapatan baru dari sini karena RON sewa ke kami. Iya. Jadi 10 pelaku usaha gabung di komunitas sewa ke kami. oh jadi 10 masih di dalamnya jenengan. Lingkupnya itu sekitar 10 nama, tapi namanya juga kita kurasi lagi. Orang-orangnya yang penjualannya yang proper dan yang namanya bagus. udah. Pasarnya bagus, Pak. Pasarnya di sini bagus. Pasarnya alhamdulillah. Pas lebaran kemarin dia dapat 3M Pak perputaran total omset. Ini kan nanti barangnya ada yang pakaian perempuan juga, sepatu dan di luar fashion juga ada. Iya. Palingnya sebelum 5 hari. Di mana Mas? Di convention hall kemarin. Mereka sewa ke kita 125 juta 5 hari. Ternyata omsetnya segitu. Iya. Itu kemarin kan sampai bikin di situ berarti udah 3 kali di convention. Jadi second brand gitu. Second yang itu Pak ada kaos besar. Workshopnya di mana Pak? Workshop kerja pabriknya ya Pak? Pak pembuatan Iya, ini pembuatannya. pembuatan ini masih di home. Home industry. Home industry. Yang ini 150 itu Pas itu Pak buat kuningan Pak. iya. VIP. Dia minta 3 hari Pak Leda. Kabari Pak ya. Makanya saya lihat ini Playboy ini produknya bagus. Iya. Terus kalau semisal kan ini buat alternatif juga. Kalau semisal beli baru dia. Bungkus. Di Saya lari packing. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak Om. nanti yang lain Kalau Ini yang gunting-gunting sendiri ya Pak? ini gunting-gunting sendiri dan kalau Om tahu itu ada rapper internasional itu namanya Chris Brown. Kalau Om tahu Chris Brown itu beli di sini. Chris Brown kalau yang dari Indonesia Tara Budiman, Cupaka belinya sini. Kalau ini jualnya udah pakai dolar. Iya. Udah pakai dolar. Itu 7 juta. Nah ini kayak gini Pak. Itu custom painting. ini punya 1,5 juta ya? 7 Pak. 7. Oh 7 juta? 7 juta loh. Aku dari baik aja dan mau. Itu kan? Orang cukup. Itu jadi punya saya nanti bisa orang Pak. Langsung. Sebenarnya kalau kaos-kaos kayak gitu bukan lihat dari bahannya, kita lihat dari value sama story-nya. Itu yang bikin mahal. Ini asli sih ya? Asli dong. Dan itu pun juga di Indonesia yang punya paling beberapa orang aja. 1, 2, 3. Iya.
Semisal harga barunya dulu mungkin nggak sampai segitu, cuma semakin tahun meningkat. Kita pakai basic brand Dikis original, cuma kita gambar sendiri lagi ini. 750. Iya. Ini harga start 300.000. Harga mulai 300.000 sampai 800.000. Bedanya apa tuh? Pembedanya itu setiap rilisan itu paling ada yang dirilis cuma 20 piece, ada yang cuma 30 piece, dan itu pun di harga retailnya nggak segitu sebenarnya. Cuma ini sistemnya kalau mau beli sistemnya war cepet-cepetan itu kebanyakan itu enggak. Jadi semisal new drop satu jeder di story langsung isi milisize apa enggak sampai 5 menit 10 menit sold semua gitu. Nah itu yang bikin value harganya naik dari situ. Iya. Stock limit dan semua masih baru semua. Oh ya, boleh. Harga mulai 300.000 sampai 800.000 ya. Soalnya itu semua artikel limit edition semua, tapi kondisinya baru. Produksi sendiri Mas. Dan itu semua produksinya dari Indonesia semua. Baik dari bahan, sablon, juga pakai lokal ya Mas ya? Pakai lokal. Kalau yang itu punya CZ, lah ini 800. 800-an ya. Di print atau di lukis? Ini di artwork, dilukis dulu, terus di mock up baru kita sampai. Perawatan nggak susah? Nggak luntur? Kalau untuk perawatan kembali lagi ke yang pakai sih. Tapi iya ada perawatan khusus lagi. Soalnya dari harganya aja udah lumayan.